Ini modul 17 ya, tentang anestesi bedah ortopedi. Nah, ini untuk modul 1, jadi sebenarnya pendahuluan ini ya, untuk penanganan kasus ortopedi, tapi biasanya ini sejajar, dia harus biasanya bersamaan dengan anestesi tumor ya, siapa lagi satu itu, Topjin itu. Dan jadi untuk modul ini ya, tujuan pembelajarannya, kalau setelah menyelesaikan modul ini, kalian peserta didik itu mampu melakukan pengelolaan anestesi ya untuk prosedur bedah ortopedi sederhana ya. Jadi bedah ortopedi sederhana ini yang kita ya. Baik kasusnya itu elektif ataupun kasus emergensi. Ya. Misalnya operasi reposisi patah tulang tertutup, close, ya reduksi. Untuk patah tulang terbuka, debridement. Kemudian orif dari anggota gerak bawah, ya dan lain-lain ya. Itu. Orif atas juga. At least bawah yang masih minim ya, penyulit ataupun komplikasi dari bedah ortopedi. Tujuan khususnya itu dalam bedah ortopedi ini kita bisa mengevaluasi perioperatif ya pasien bedah ortopedi, baik untuk kasus elektif ataupun emergensi. Jadi ini hampir sama dengan pasien-pasien yang lain yang non ortopedi ya, kita harus bisa melakukan perioperatif. Hanya umumnya itu kalau bedah ortopedi ada yang hal-hal tertentu ya yang harus kita perhatikan di sini. Kemudian mampu melakukan tata laksana ya, komplikasi atau penyulit yang terjadi pada evaluasi preoperatif. Jadi ini yang pre-op-nya. Jadi ini sama lah ya, mirip juga dengan teknik anestesi untuk bedah yang lain. Ya. Kemudian merancang pelaksanaan anestesi dan memilih teknik anestesi yang paling aman dan sesuai dengan kasus bedah ortopedi sederhana. Ya, jadi ini untuk bedah-bedah ortopedi yang sederhana biasanya untuk bedah ekstremiti, ya, ekstremitas itu, baik ekstremitas atas atau ekstremitas bawah. Jadi pilihan anestesinya, at least kita anukan itu ke regional utamanya, selain teknik general. Dan juga monitoring ya intraoperatif, dan kalau ada penyulit intraop ya ataupun post-op dari pasien ortopedi itu harus juga kita bisa lakukan ya. Nah, untuk capaian ya, jadi diharapkan untuk capaian pembelajaran untuk keilmuan nanti bahwa kita ini dokter anestesi itu kita bisa menjelaskan ya pemeriksaan preoperatif pada pasien ortopedi dan membuat rencana anestesi yang tepat untuk prosedur bedah ortopedi sederhana. Gitu. Kemudian kita mampu menjelaskan untuk tindakan anestesi umum dan regional, ya baik untuk anestesi umum itu penggunaan sungkup, apakah LMA, intubasi, kemudian untuk regional ya melakukan SAB, epidural, combine, peripheral block, gitu, atau TIFA, ya untuk setiap operasi fraktur anggota gerak ya, gitu. Dan juga
kita bisa menjelaskan masalah umum pada pasien trauma, serta menjelaskan persiapan preoperatif untuk pembedahan ortopedi emergensi. Nah, ini untuk pasien trauma daruratan, ya pasti banyak faktor-faktor yang harus diperhitungkan, terutama kalau trauma biasanya kan ada shock, ya, polemik, itu, kemudian puasa yang tidak cukup, ya, yang sering kita hampir sama dengan kalau pasien yang emergensi itu yang trauma macam digestif juga ada, ya, obgyn. Kemudian kita bisa menjelaskan ya pengelolaan masalah yang terjadi selama pemberian ortopedi. Ya. Misalkan ada shock perdarahan atau ada oklusi arteri perifer. Baik oklusi karena turniket atau karena emboli. Kemudian bisa menjelaskan penyulit dari penyakit yang ditemukan pada pasien-pasien ortopedi. Gitu. Ya. Lalu untuk keterampilan klinik psikomotor, nah ini nanti kalau hanya bisa kita nilai itu pada saat stase, ya, ini stase di ortopedi, ya, stase orto, ataupun kalau kita stase rumah sakit satelit itu kalau ada kasus orto itu bisa kita ambil ya pakai sebagai capaian pembelajarannya. Gitu. Di pasien-pasien ortopedi rencana anestesinya bagaimana dan prosedur, ya, untuk prosedur anestesi bedah ortopedi yang sederhana. Mampu melakukan tindakan anestesi umum regional meliputi penggunaan sungkup, intubasi, ya. Mampu melakukan penilaian masalah umumnya untuk pasien-pasien trauma, ya. Terus pengelolaan masalah selama intraop, ya, baik shock, perdarahan, oklusi arteri perifer, dan mampu melakukan tindakan untuk mengatasi penyulit, ya, yang terjadi pada kasus-kasus ortoped. Dan selain kognitif, psikomotor, nah ini yang penting adalah afektif juga, ya, etika profesionalisme, komunikasi kerjasama, dan terkait patient safety, itu bisa, ya, pada saat apa ini stase, ya, stase bagian. Lalu untuk etika profesionalismenya, ya, ini yang mampu bersikap profesional baik terhadap penderita, keluarga, staf pendidik, kolega, paramedis atau non paramedis, mampu bersikap disiplin dan bertanggung jawab, taat mengisi dokumen medik, ya, dan taat melaksanakan pedoman penggunaan obat dan alat sesuai SOP yang berlaku. Jadi terkait akreditasi dan patient safety, dan mampu berkomunikasi, ya, baik pada penderita atau keluarga, staf pendidik, kolega, paramedis dan non paramedis, ya, secara jujur, terbuka dan dengan baik. Kemudian untuk etika profesionalisme, ya, komunikasi tadi yang kerjasama, dan untuk keselamatan pasien, ya, kita bisa mengikuti dan menjalankan kaidah-kaidah patient safety, ya, sesuai international patient safety goals, ya, sasaran keselamatan pasien internasional yang sudah disadur juga untuk nasional itu sama, ya, ada 6 item, ya, mulai dari identifikasi pasien, komunikasi efektif, keamanan pemberian obat, ya, surgical safety checklist, pencegahan infeksi, ya, termasuk cuci tangan, dan pencegahan pasien yang berisiko untuk jatuh.
subbahasannya ya dari evaluasi operatif. Nah, kasus bedah ortopedi ya, baik elektif atau emergensi yang sederhana. Jadi anamnesis ya dari pasien-pasien ortopedi. Nantinya itu ya, jadi kita bisa menilai mulai macam empelnya ya, terutama kalau kasus-kasus ortopedi riwayat penyakit ya yang harus kita juga perhatikan ya, penyakit yang dasar terutama biasanya terkait ini yang berpengaruh pada sendi-sendi ya, rheumatoid arthritis, ada DM itu ya. Kemudian pemeriksaan fisis ya dari pasien, tempat tanda vital, apa pasien itu dalam shock atau tidak. Kemudian karena kan kalau ortopedi saat itu lebih ke arah operasi extremity ya, itu apakah ini pasien bisa untuk perencanaan anestesinya itu rencana general atau dengan regional gitu, ya. Kemudian dengan penggunaan turniket intinya itu. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang juga ya, biasanya terkait hanya ya yang sederhana sih paling darah rutin ya, kimia darah ya, untuk penunjang dengan radiologik dari pasien, kapan dibutuhkan kalau misalkan transfusi ya, kan umumnya itu pasien-pasien ortoped kadang ada transfusi itu. Jenis operasinya juga ya, apakah ada cenderung tanda-tanda untuk jadi sepsis ya, tentang kalau pasien debris, kan ada juga golden period ya daripada untuk operasi ortoped, itu harus kita perhatikan itu. Dan anu juga apa ini, kalau perencanaan ini apakah akan menggunakan ya, ini pasiennya. Cuma kalau untuk yang protese, yang pakai akrilik itu di ortopedi 2 itu sebetulnya ya, karena ganti sendi apa. Itu ada. Ya. Kemudian pemeriksaan tambahan lain yang sesuai. Ya. Itu juga. Lalu penata laksanaan selama operasi pasien untuk ortopedi ya secara umum. Nah, daftar masalah selama operasi. Nah, ini kita perhatikan ya bagaimana ini saja pasien operasinya rencana apa ya, masalah apa yang akan ditemukan. Nah, kita kan kalau pasien ortoped yang elektif itu masih lebih ini ya, kita masih bisa lihat anamnesis dan pemeriksaan fisis labnya. Kalau pasien-pasien yang emergensi ini yang biasanya daftar masalahnya itu cukup banyak ya, mulai dari puasa tidak lengkap, anamnesis yang tidak jelas ya, biasanya kalau ininya itu ya, kemudian diagnosisnya, kemudian tata laksana problem yang terjadi ya, karena intraop yang kadang kita hati-hati ya, umum yang akan kita hadapi itu kalau ortoped itu emboli ya, biasanya emboli lemak, embolis itu, selain masalah umum yang hipotensi, op itu, dan juga ya untuk teknik anunya juga anestesinya itu setidaknya, makanya itu ortopedi 1 biasa kadang berdampingan dengan regional, modul regional ya, artinya untuk sederhana itu. Kalau ekstremitas bawah ya umumnya kita dengan spinal atau epidural sudah cukup. Tapi kalau ekstremitas atas itu untuk blok perifer ya, ini yang nanti dipelajari di anestesi regional. Karena kalau tidak bisa perifer ya pada akhirnya kita lakukan dengan general ya, apakah TIVA, LMA atau intubasi ya. Itu. Bentar dulu saya
Ya, lanjut ya. Apa nih yang berikut? Nah, untuk tata laksana pasca bedah ya, operasi ortopedi. Masalah pasca bedah apa yang terjadi ya? Nah, ini biasanya kan kalau pasca bedah itu terutama operasi tulang-tulang panjang ya, fraktur femur apa, risiko terjadinya itu fat embolism. Ya, itu yang utama jadi concern. Selain itu, kalau pasca bedah berarti tata laksana ini ya, manajemen nyeri pasca bedahnya juga, gitu. Ya, kemudian kalau pasien-pasien yang apa ini dengan komorbid, itu juga harus perhatikan. Ya, kemudian ini juga tata laksana komplikasi bedah ortopedi, baik karena trauma yang terjadi maupun penyebab dari prosedur yang dilakukan. Nah, seperti ini perdarahan masif dan nyeri. Ya. Oke. Nah, untuk metode pembelajarannya, ya, biasa tugas baca, mandiri, ya, untuk mengenai pretest, bahan acuan sesuai daftar pustaka. Ya. Hanya kita punya daftar pustaka itu tidak menyebutkan ya, bahwa ini ortopedi 1, ini ortopedi 2. Gitu. Jadi Anda sesuaikan ya dengan modulnya, sasaran pembelajarannya. Gitu. Dan ilmu dasar yang terkait dengan modul, ya, ada beberapa. Kemudian ilmu klinis dasar juga yang berkaitan dengan modul ortoped. Itu. Baik fisiologi, ya, anatomi, itu terutama. Dan farmakologi, ya. Lalu nanti akan bisa kuliah, diskusi pokok bahasan atau subpokok, ya. Belajar endingnya bisa 2 arah atau small group diskusi atau diskusi kasus, ya, gitu. Jadi banyak yang sebagai ini ya. Jadi tidak semua itu kita lakukan jenisnya. Harapkan bahwa sasaran pembelajaran itu bisa tercapai. Nah, kemudian simulasi ya dengan manikin, skill lab, kemudian bisa juga role play ya, melatih kompetensi dengan komunikasi interpersonal atau profesionalisme, bisa dalam bentuk tugas ilmiah ya, baik textbook ya, laporan kasus, untuk mungkin bisa ikut workshop ya, atau pelatihan terstruktur atau ada dari kuliah tamu untuk pembelajarannya. Oke. Jadi ya singkat saja pengantar untuk ortopedi ya. Mungkin nanti ya berikutnya kalau untuk ortopedi 1 ya akan kita bahas mengenai operasi apa saja nanti akan di ini ya, sesuai ini. Persiapan peri-op ya, intra-op dan post-op-nya, itu komplikasinya apa, itu bisa nanti didiskusikan juga ya. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ingin mendiskusikan atau menanyakan? Karena hampir semua ini sudah rata-rata pasti sudah pegang pasien orto. Ya. Itu. Sudah pegang pasien orto dengan anamnesisnya ya. Biasa kalau melapor, nah itu sudah termasuk ini ya. Kalau melapor pasien terutama kalau di Wahidin. Itu. Siapa yang sudah stase orto? Untuk asar sudah, Dok. Nah, ya. Nah, kalau sudah stase orto ya pasti sudah ini ya. Dalam waktu melapor itu kita sudah bisa ini. Karena sebetulnya kalau yang harus jadi concern itu ya kalau kita menilai ya daripada anamnesis labnya itu
ada masalah masalah komorbid ya, dengan masalah yang ada pada saat itu. Nah, kalau pasien ortopedi kan kalau yang elektif ya, umumnya kalau elektif kebanyakan kan orif, reduksi ya, lepas-lepas plat itu kalau yang ini. Ataupun yang sudah ada ini pasien yang sudah stabil ya, yang mau orif. Gitu. Nah, kalau pasien orto yang kayak ganti sendi atau apa itu sebenarnya masuk di ortoped 2. Itu. Kemudian untuk kasus emergensi ya itu cukup sering kita temukan. Rata-rata kalau untuk ortopedi yang emergensi ya itu terkait pasien untuk rencana bisa debris ya atau eksternal fiksasi, nah, macam begitu ya, yang harus kita perhatikan gitu. Baik ya, saya kira ini pengantar ortopedi ya awal yang bisa saya berikan. Kalau tidak ada yang ingin didiskusikan ya, kita akhiri pertemuan bedah ortopedi 1 ya pada hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa lewat WA ya, tidak masalah. Itu ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Ya, terima kasih semua. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Iya, siapa? Absen dulu.